Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran mubarakan, ja'ala syahr ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali bihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyid waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat tarawih insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan penuh perjuangan kita menerjang hujan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah niat kita, langkah-langkah kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu amal saleh yang senantiasa menjadi tabungan kita untuk sempat nanti jaga di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selamat dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah salat tarawih yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ketiga ini kita masih semangat dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rela hujan-hujanan demi untuk meraih keberkahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan memang ibu bapak harusnya seperti itu. Sebagaimana kita di tahun yang lalu, bahkan di awal sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita disampaikan kembali, dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya bagaimana cara memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan semaksimal mungkin. Maka buktikan, mari kita sama-sama buktikan harapan kita, buktikan doa kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini dengan diisi dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini masjid masih penuh ya. Tapi gak tahu nanti kalau terakhir, mudah-mudahan masih bertahan penuh ya, insya Allah. Ibu bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan mari kita sama-sama penuhi ibadah kita khususnya dengan tilawah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Dan sudah sewajibnya kita sebagai umat muslim senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, terus mengkaji, terus mempelajari isi daripada Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita yakin orang yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa mau tilawah Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjid, di musala, di langgar, di tajuk, bahkan di rumahnya masing-masing, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka, mengkaji isinya, mentadaburi isinya. Maka jaminan yang Allah berikan kepada kita, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Maka kita coba buktikan ketika kita membaca Al-Quranul Karim, apa yang kita rasakan? Kita macam anggar ingat karena hutang. Ayah dia ingat karena hutang ketika baca Quran. Nah, insya Allah semuanya khusyuk ya. Memang harus seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran, jaminan yang Allah berikan kepada kita tentu akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Sebagaimana kata Allah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dan ketika ketenangan itu Allah berikan kepada kita, tentu keimanan kita akan terus bertambah. Sesuai kata Allah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Begitu ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan akan terus bertambah. Dan ketika keimanan kita bertambah, maka otomatis semangat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lainnya akan terus meningkat. Itulah jaminan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau dengan kasih sayang Allah? Semuanya tentu mau, bahkan sangat-sangat mengharapkan, sangat-sangat menginginkan cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, tentunya akan dibarengi dengan keridhoannya. Maka ketika keridhaan Allah itu datang kepada kita, maka tentunya pintu surga sudah di depan mata kita insyaallah. Itulah jaminan Allah. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi dengan para malaikat yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Maka selama kita membaca Al-Quran, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang paling suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Malaikat hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil, mudah sekali dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan orang-orang yang senantiasa mau berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama semangatkan diri kita untuk senantiasa berjuang untuk memperbanyak baca Al-Quran, mengkaji, mentadaburi dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan diberikan kemudahan, hidup kita akan diberikan kesuksesan, bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kita ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini kita meraup
pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.